Oke, selamat sore Bapak Ibu semua. Wei Tetung Tien. Masih pada semangat kan? Mantap. Oke, kali ini kita akan mulai aja lagi sesi berikutnya. Ini temanya itu tata laksana upacara duka dan perkabungan. Ini yang akan dibawakan oleh Wonsa Ferry Lawilatna dan dimoderatori sama Wonsa Yudi Brata ya. Oke, sesi ini akan berlangsung sekitar 2 jam berarti sesuai jadwal, sesuai rundown sampai jam setengah 6. Oke. Kalau begitu kita mulai aja sesi kali ini. Saya persilahkan Mas Yudi. Baik, terima kasih. Hanya kebajikan Tuhan berkenan, Wei Tetung Tien. Ya, berjumpa kembali dengan saya supaya nggak bosan juga ya. Tapi sekarang saya nggak akan sulap nggak. Baik, Bapak Ibu Tujuan yang terkasih, peserta DAK 5, baik yang offline maupun yang online, ya. Kita akan segera memasuki materi tentang tata laksana upacara duka dan perkabungan yang akan disampaikan oleh Bapak Wonse Ferry Lawilatna, ya. Bapak Wonse Ferry ini selaku Wakil Ketua Matakin Provinsi Jawa Barat, ya, dan juga Wakil Ketua Bidang Pelatihan Rohaniwan Matakin Pusat, ya. Dan juga banyak lagi sebenarnya kalau saya sebutkan banyak lagi ya ke belakang. Dan sangat berkompeten untuk memberikan materi ini karena memang tidak kebetulan Pak Wonse Gunadi, jangan kebetulan ya. Karena memang Wonse Ferry ini berkecimpung ya, malang melintang dunia perkabungan, ya. Untuk wilayah Kabupaten Bogor ya udah sangat mumpuni sekali. Ya. Bapak Ibu Tojin sekian terkasih, ya. Jadi kita waktunya sangat panjang, itu 2 jam pertama, sesi pertama dan 2 jam sesi kedua nanti sampai malam hari, ya. Karena ini merupakan puncaknya. Ya, sebenarnya saya sendiri ya disuruh jadi moderator lagi, ini adalah moderator yang paling menyedihkan. Karena upacara duka gitu. Ya. Jadi memang upacara untuk kesedihan ya, kedukaan, makanya saya bilang ini moderator untuk yang paling menyedihkan gitu ya. Supaya nggak ngantuk Bapak Ibu sekalian terkasih, ya. Nah, jadi inilah yang sering dilakukan di dalam kehidupan beragama kita sebagai umat agama Konghucu, tentang bagaimana sih upacara duka, upacara kematian, apa sih yang harus dilakukan oleh kita di dalam lingkungan keluarga, atau kita sebagai seorang rohaniwan, atau kita sebagai seorang tokoh atau istilahnya umat agama Konghucu dalam kehidupan kita bila bertemu masalah atau hal-hal yang berhubungan dengan kematian baik dari lingkungan keluarga, orang lain, sehingga kita bisa istilahnya melaksanakan yang terbaik untuk dilakukan di dalam menyikapi kejadian yang dihadapi. Ya, kiranya materi ini akan juga menambah perbenaran kita, ya, untuk hal-hal yang bersifat apa sih yang agamis, mana sih yang budaya, ya, dan bahkan ada yang mana sih yang klinik, ya, karena ini berhubungan dengan Pak Cengcen Kue kita yang keempat, Pak Cengcen Kue, ya, seniman menyadari nyawa dan roh, ya, ini berhubungan dengan ini, pasti berhubungan dengan mana sih yang imani, mana sih yang budayanya, dan mana sih yang kliniknya, ya, dan ini banyak terjadi dalam kehidupan kita di berbagai daerah, baik itu di Jawa Barat, ya, di Pulau Jawa, mungkin di Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan dan lain sebagainya, ya. Jadi ini merupakan hal yang sering terjadi dan kita temui dalam kehidupan kita, ya. Senantiasa dengan penjelasan ini kiranya kita bisa lebih memahami dan bisa lebih mengimani ajaran agama Konghucu, karena sejatinya itulah yang harus kita pahami, ya. Karena kematian itu adalah suatu keniscayaan, yang lahir pasti mati, ya. Maka itu dijadikan satu keniscayaan. Sebagai pengantar saya ingin mengatakan bahwa kalau kita belajar I Ching tentang yin yang dan juga tentang sesian 4 peta,
Di situ dikatakan ada ting ming sei. Ting itu takdir, ming itu firman, se itu takwa, tawakal, yi itu nasib. Ya, maka upacara duka bagian dari keempat hal ini, ya, keempat hal ini, karena akan ditemui oleh setiap makhluk yang hidup, ya, akan ditemui oleh setiap makhluk yang hidup. Oleh karena itu, marilah dengan semangat, ya, dengan fokus, jangan ngantuk, kita sambut, ya, pembicara kita Bapak Wonse Peri Lawiatna. Silakan. Saya ada pantun nih. Ya, tadi diingatkan sama Wonsegun ya. Tukang sate makan tongseng, di kantongnya ada pulpen, wete tungtien. Slide saya belum dibuka ya. Para tucin yang terkasih, ya, suatu kebahagiaan buat saya terkhusus pada saat ini dipercaya untuk menyampaikan materi perkabungan, ya. Memang kalau dunia saya selama ini banyak sekali menangani hal perkabungan, ya. Maka nanti kalau butuh Pak Peri, butuh tokong, panggil Pak Peri. Bisa takut, ya. Siapapun yang butuh, ya, pelayanan kedukaan bisa menghubungin saya, ya. Saya akan coba layani dimanapun itu adanya, karena memang kita telah difasilitasi, ya, untuk bisa membantu masyarakat, khususnya orang-orang Tionghoa, ya. Di Konghucu itu paling banyak atribut dalam upacara duka, bener. Coba dari peti, alat sembayang, witeng, ya, mingci, tokongnya, coba ada berapa macam? Kalau di total itu belasan juta, bener. Nah, bagi orang yang nggak mampu ini kesempatan. Ketika mereka tidak mampu, hubungin saya, di-free-kan gratis. Jadi udah nggak pusing keluarga, cuma nangis doang. Ya. Lah iya, gak ada apa-apa lagi. Semua biaya ditanggung, sudah. Free sama sekali, keluarga nangis doang, silakan. Ya. Gak ada lain lagi, silakan ya. Siapapun yang nanti memang butuh seperti itu, ya. Ada keluarga, sahabat, teman, susah. Hubungin Seperi, mau Kerawang, Bandung, mau dimanapun disiapkan semua fasilitasnya. Jadi udah tidak ada lagi sekarang terdengar orang nggak punya sampai ngutang-ngutang membela untuk orang tuanya, ya, yang meninggal. Kita coba hilangkan hal-hal seperti itu, kita bantu, dan ini juga jadi mengangkat nama Konghucu, ya, yang selama ini hanya kita dengar hanya pemberian peti saja, sedangkan alat sembahyang itu mahal loh. Kuiteng sama alat sembahyang sama tokong itu hampir 9 juta. Coba, ya, orang susah 9 juta itu berat, Pak, Bu. Makanya coba di sini kita fasilitasi semua free, gratis sama sekali. Mulai tokong, alat sembahyang, peti, cuma petinya 2 cm yang cukup semalam saja, ya. Kalaupun misalnya mau dirubah ke 3 cm Pak buat 2 malam, boleh. Tapi keluarga sedikitlah nambah, ya, karena memang MOU-nya kesepakatan kita kerjasama dengan para donatur seperti itu, ya. Jadi kalau ingin di atas 2 malam, berarti kan 3 cm atau 4 cm, keluarga nambah lah sedikit, ya. Ini sudah 15 peti keluar, ya, termasuk di Medan, kita fasilitasi di Medan pun ada, ya. Jadi hampir nanti kegiatan ini akan menyeluruh se-Indonesia, rencananya seperti itu. Maka sedang dibangun link-linknya seperti itu. Maka untuk wilayah Depok, Bogor, khususnya Bogor, Depok, ya, itu silakan hubungin saya. Kalau pun di luar-luar kota boleh, ya. Kalau memang belum ada, silakan hubungin saya, kita akan coba bantu, ya. Demikian sekilas info aja itu, ya. Nah, para tocin yang terkasih, ya, di sini coba dibuka Perel, halaman pertama, Perel. Ketika terjadi saudara orang tua meninggal dunia, apa yang harus kita lakukan? Nah, ya, kita lihat di sini. Memastikan meninggal, saya agak dekat, memang mata saya kurang, ya, untuk jarak jauh, tapi jangan takut, sebentar lagi dapat kacamata gratis.
Tanggal 11 Desember di Makin Tegal, para rohaniwan yang matanya kurang, silakan. Kurang min plusnya gitu Pak, bukan kurang satu, bukan. Silakan daftar ke saya, nanti dikasih kacamata gratis. Ya, tugas ketika keluarga, ya ada yang meninggal. Pertama, tugas keluarga khususnya anak laki-laki yang dituakan. Misalnya anak laki-laki yang nggak ada, siapa yang dituakan? Tapi tidak ada juga anak laki-laki atau saudara laki-laki, anak perempuan, silakan. Ya, memeriksa nadi atau detak jantung. Nadi, tahu nadi kan di tangan, tahu? Iya, bukan nadi yang penyanyi dangdut. Iya, nadi itu yang di sini nih. Kalau kita lihat detaknya suka kelihatan, tak tak tak. Nah, pastikan, ya. Kita pegang. Kalau sudah tidak ada, kemudian jantungnya kita dengarkan dengan kuping, bisa itu detak jantung kedengar. Nah, silakan. Pastikan itu. Nah, kedua, mencatat jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun terjadinya kematian penanggalan pungceli. Jadi penanggalan pungceli, jangan penanggalan nasional. Ini sering terjadi, salah. Ya. Next, berikutnya. Doa pelaporan atau pemakluman. Melakukan tiam hio, ini tiam hio ya, ini bahasa Mandarinnya ya. Nabi, malaikat bumi, dan para leluhur tentang kematian tersebut lengkap dengan nama, sio, umur, ya, tahun, ya. Tiam hio dilakukan menggunakan 3 batang dupa, ya. Setelah penaikan dupa, kemudian sikap tangan bersikap paus simpatik atau paus simpate, ya. Paus simpatik sama paus taikik patik beda ya. Ini paus taikik patik, ini paus simpatik. Paus simpatik, ya. Jadi ketika naik dupa, ketika berdoa seperti itu. Ya, dupa dinaik sebanyak 3 kali, ya. Kemudian digenapkan dengan san cikung, 3 kali menundukkan kepala. Next. Kemudian ambil kertas, ya, kertas yukim. Minta Ayung, mana ada Ayung? Coba kertas yukim itu di meja itu. Tahu kan ya kertas yukim? Kertas yukim ini kalau orang tradisi sering kali menyebut duit emas, ya, duit emas, kertas emas. Nah, ini kertas yukim ya. Tahu semua pasti ya? Iya, ini 3 lembar. 3 lembar. Nah, ambil 3 lembar kan, ya. Diusapkan mulai dari kepala, muka, bagian muka jenazah sampai ujung kaki. Ya. Kalau misalnya di sini kepala jenazah, ya kan? Ini diusapkan dengan tangan kiri. Apa tangan kiri? Itu positif. Ya. Diusapkan muka sampai ke kaki. Ulangi lagi 3 kali. Ya. Ini maknanya penyerahan. Ya, sudah 3 kali kita bakar. Ya, di depan rumah. Ya, selesai. Jelas ya? Jelas. Kemudian next. Kemudian dilanjutkan dengan peletakan apa itu? Pelaksanaan sembahyang di samping jenazah, ya. Ini altar kecil, ya. Kenapa kok di samping Pak, bukan di bagian kepala atau bagian di kaki, gitu loh. Ini kan ada pertanyaan seperti itu. Kenapa di samping? Kok bukan di bagian kaki atau di kepala? Kenapa di samping? Ini dengan harapan, ya. Ketika kita menyalakan dupa, dupa itu ketika nyala kan ada asap. Ya, ada asap. Kehirup oleh almarhum. Kalau orang mati suri itu ya, hati-hati. Dia akan menghirup asap dupa, dia kesedak, dia bangun. Jadi dengan harapan ketika almarhum ini mati suri, dengan menghirup asap dupa, dia kesedak. Sehingga ketahuan ini orang masih hidup. Nah, seperti itu harapannya, ya kan? Perlengkapan 1 gelas air putih, 1 gelas teh, ya. Kemudian telur ayam rebus, semangkok nasi putih, ya, semangkok kuacai, 2 batang dupa merah, 2 lilin merah, dan hiolo, ya. Itu disiapkan di meja kecil.
lalu disembayangilah. Nah, next, memandikan jenazah. Nah, ini yang paling sulit di antara proses yang lain dalam upacara duka. Ternyata yang paling sulit ini dari mulai proses pemandian sampai pengenaan baju, itu yang paling sulit. Karena ketika pakai baju namanya jenazah udah kaku. Nah, kita proses satu-satu. Keluarga membersihkan, agak diperjelas, dibesarkan, ya. Nah, ya benar. Keluarga membersihkan, memandikan jenazah dengan air kembang 5 macam dicampur dengan arak putih. Nah, ini kenapa kok campur arak putih, Pak? Jika ada pertanyaan seperti itu. Nah, inilah yang selama ini mungkin orang menganggap ketika memandikan jenazah itu yang kaku bagaimana bisa lentur, Pak? Gunakanlah arak putih. Jadi bukan mantra. Orang banyak selama tokong apalagi bangga banget. Ada mantranya. Tidak ada. Ya. Saya ini udah sering lakukan, ya. Proses ini udah sering saya lakukan. Dengan arak kita tempel di handuk, ya. Tetap gerakan 10 kali. Tidak ada mantra. Tidak ada mantra. Jadi jangan dibohongi oleh tokong. Ada mantranya sehingga dia nggak ada persaingan dalam pekerjaan dia tokong. Wah, salah. Ya. Cara memandikan jenazah tidak disiram, tapi dilap saja menggunakan handuk kecil. Jadi menggunakan handuk kecil, setelah air campur arak, kemudian campur kembang, diusap, ya. Nah, ini ada teknisnya nanti, cara pengusapannya siapa dan untuk siapa. Ya, anak wajib memandikan jenazah orang tuanya, maka yang memandikan anak bukan tokong. Tokong itu hanya memandu. Tetapi ketika dia nggak punya anak, nggak ada yang memandikan, maka kewajiban tokong. Seperti itu. Ya, catatan. Apabila yang meninggal atau berpulang seorang laki-laki atau ayah, maka anak laki-laki memandikan dari pinggang sampai ke ujung kaki. Ya. Nah, begitupun sebaliknya, bila yang meninggal perempuan, anak perempuan dari pinggang sampai ke kaki. Nah, apabila almarhum tidak memiliki keturunan, maka tugas, ya, pemandu atau pengurus jenazah atau rohaniwan lah yang memandikan. Tuh, ya. Terjadi ya. Ketika tidak ada tokong, rohaniwan harus siap, harus bisa. Nih, ya, maka ini panduan ini dibuat supaya rohaniwan ketika ada sifat yang mendadak, nggak ada tokong, bisa nih, ada panduannya, udah diktatnya, ya. Next, ya. Perihal memandikan jenazah disesuaikan dengan tradisi setempat. Jadi setiap lokal itu beda, ya, nggak sama. Ya, ini standarisasi yang dibuat oleh Deroh seperti ini sudah, ya, umum. Next, terus Farel, memandikan jenazah. Perlu diperhatikan bahwa tugas seorang rohaniwan atau pengurus jenazah adalah memandu keluarga dalam memandikan jenazah. Dengan air kembang ini campur dengan arak putih. Jenazah tidak dimandikan seperti orang hidup layaknya, ya, melainkan hanya dilap saja dengan handuk basah, ya. Jadi campur air kembang arak tersebut, ya. Gunakan 2 handuk, jangan 1 handuk. Kalau 1 handuk terlalu lama. Tapi kalau 2 handuk, bagian atas, bagian tengah ke bawah semua cepat gerakannya. Ya, next. Kalimat doa untuk memandikan jenazah, ini kalimat singkat, tapi kalau tocin mau ditambah silakan. Ya kan, sebelum kita memandikan kita mohon restu tuh dengan bersikap paus simpatik pada almarhum, ya, bahwa mohon perkenan Tuhan saat ini saya untuk melaksanakan tugas memandikan jenazah siapa nih. Mohon kiranya almarhum merestui sehingga yang terbaik saja yang dapat terjadi. Jadi dengan memohon restu almarhum, jenazah itu gampang diurus. Ada loh gampang jenazah yang susah diurus. Susah banget, ada. Ya, sampai teman saya penyerah. Ya. Nyerah, Pak, saya nyerah. Kenapa? Kagak bisa dipakein bagaimanapun. Berat ini susah. Akhirnya saya turun sendiri. Nih, proses seperti ini saya atur, tarik. Bisa, rapi, semua beres, ya. Jadi kalau kita sudah berdoa memohon restu almarhum, jadi jenazah ini gampang diurus. Gitu loh. Jadi kalau kita tidak memohon, tiba-tiba langsung mandiin, langsung lap-lap. Ini
saat pengenaan pakaian itu sangat sulit. Ya, sangat sulit. Karena apa? Tidak pernah meminta restu untuk diurus di kita, urus dengan baik itu. Maka jangan sembarang dengan jenazah. Walaupun sudah mati, hati-hati. Ini nggak boleh main-main sembarangan. Ya, lanjut next. Jenazah dimandikan kemudian dikenakan pakaian yang rapi, sopan dan sarung tangan. Ya, setelah digunakan baju ya, semua jas lain sebagainya. Kemudian jenazah dipindahkan ke dipan khusus, biasanya dilindungi dengan kain penutup yang berwarna-warni sehingga tidak menimbulkan kesan seram. Jangan sampai semua putih semua nih, kesannya seram. Jangan, gunakan pakaian kain yang warna-warni. Jadi kayak batik engkau ya, batik saya ini kan warna-warni nih. Jadi nggak serem. Coba kalau semua putih sekeliling, aduh tetangga mau masuk aja, aduh serem bener, balik lagi ya. Jangan. Next. Masang tandaan. Nah ini mode biasa lah. Tapi ini ya orang nggak ngerti sering terbulak-terbalik. Ya, perhatikan ya. Silakan next. Nah itu arti-artinya. Ya, next. Cepat kalau saya ya. Itu gampang dipahami. Ini upacara duka ya. Ada rukmu atau jitbok, mensang, songcang, rukong, sipu, causan, cauci, 49 hari, 100 hari, xiao siang, tak siang. Upacara duka. Next. Persiapan pra jitbok atau rukmu. Rohaniwan petugas atau pembantunya, ya, pembantunya menyiapkan peti jenazah, memperhatikan serta memeriksa peti tersebut jangan sampai ada lubang atau celah yang belum tertutup tepat. Jadi ketika peti datang, ya, petugas, tokoh maupun rohaniwan itu memeriksa peti. Dilihat petinya rapat, bagus atau tidak, ya, jempulannya dilihat tuh. Ya. Kemudian disiapkan. Setelah next. Ya. Kemudian besarkan dikit. Terlalu kecil. Kemudian masukkan kertas gincuah. Kertas gincuah tolong saya minta. Itu pada kemana itu? Pada makan kayaknya. Oh, satu set kok Yudi. Satu set itu. Ya, satu set itu. Ada di atas piring tadi disatuin sama kelapa itu. Ada tadi saya lihat. Oh, berarti nggak disiapkan sama Ayung. Kalau kertas gincua itu yang putihnya ya. Kalau ini kan merah, dia putih aja ya gini, krem sama putih. Sama perak ya. Itu kertas gincua. Kertas gincua itu harus dibuat seperti ini. Ya. Seperti ini. Ya, biasanya 2 karung tuh. Kalau untuk alas peti 2 karung. 2 karung 50 kilo beras, 2 karung cukup. Umum itu udah standar ya, 2 karung kertas gincuah. Siapkan. Kemudian ya, setelah menjadi alas kasur jenazah nih, kertas gincuah ini menjadi alas ya. Lalu kain merah putih berukuran bebas, umumnya berukuran 40-60. Kain merah putih. Dia kainnya kurang putih 60-40. Nah, di sini putih, di sini merah. Nah, model seperti ini. Kalau di sini putih semua, di sini dia merah. Kain merah putih ya. Melambangkan yin dan yang, artinya yin dan yang. Kemudian dilanjutkan peletakan 7 uang logam, melambangkan 7 bintang untuk laki-laki dimulai sebelah kiri, untuk perempuan dimulai sebelah kanan. Ya, bahu 7 bintang. Itu koin. Koin yang sama 7 biji, ya, 7 buah. Yin dan yang. Ya, kalau dari misalnya laki-laki, ya, dari sini. Itu apa? Yang. Nah, kalau yang koin itu ada dua sisi kan. Kalau yang ada burung garudanya itu yang. Kalau ada gambar gedungnya itu yin. Jadi ketika di sini disematkan 7 bintang, di sini yang. Berarti gambar yang apa? Burung garuda itu ada ke atas. Nah, di sini yin. Jadi si gedung ya ada ke atas. Terus seperti itu sampai di daerah betis. 7 itu, zigzag. Seperti itu kan.
Selanjutnya jenazah dimasukkan ke dalam peti, ya. Sertakan perlengkapan almarhum seperti pakaian, ya, sabun, sikat gigi dan lain sebagainya. Setelah jenazah dibopong, sama anak-anak laki-laki maupun perempuan silakan bopong, masukkan ke dalam keranda. Setelah kuan itu siap dimasukkan, ya, lalu diberikanlah pakaian-pakaian di sisi kanan kirinya ataupun di bawahnya. Bila pakaiannya banyak, bila bisa di atas kertas gincuah yang tadi dikasih lagi. Apa maksudnya? Kenapa di atas gincuah dikasih pakaian lagi? Supaya ketika terjadi perubahan, ini bisa menyerap. Si pakaian ini menyerap cairan. Gitu loh tujuannya. Maka dialasin juga di bagian dasar setelah gincuah pakaian. Ya, silakan. Itu tujuannya seperti itu. Kemudian bisa di sisi kiri, kanan, dan jenazah. Ya, jadi ketika peti diangkat, jenazah jadi nggak goyang karena terganjal oleh pakaian. Seperti itu tujuannya, ya. Sebelum keranda ditutup, jenazah ditutup dengan kain merah putih yang artinya, ya, yang berasal dari yin dan yang kembali kepada yin dan yang. Karena yin dan yang itu merupakan jalan suci Tuhan yang Maha Kuasa. Artinya yang berasal dari jalan suci Tuhan kembali kepada penciptanya. Ya, seperti itu maksudnya kain merah putih, ya. Dan siapan altar persembahyangan dan kemudian dilaksanakan upacara sembahyang rukmu oleh keluarga. Next. Nah, pelaksanaan rukmu oleh keluarga. Gitbok, ya. Penaikan dupa. Nah, ini bisa dilakukan sendiri oleh keluarga atau bisa dipandu rohaniwan atau pengurus jenazah, ya. Rohaniwan petugas mengurus jenazah membagikan 2 batang dupa bergagang merah kepada masing-masing anggota keluarga, dinaikkan 2 kali. Kenapa di sini masih merah? Karena di sini belum berduka, ya. Karena baru kematian, ya. Kemudian dupa ditancapkan pada hiolo atau sianglu. Setelah itu keluarga berdoa, tangan sikap pau simpate digenapkan dengan erkwi pak kau. Jadi penggenapan keluarga harus dipahami sekarang bahwa ketika sembahyang keluarga dilakukan erkwi pak kau. Jadi erkwi pak kau itu tidak lagi di domain majelis. Ya, persembahyangan kita telah dikategorikan, dikelaskan. Ya, diklasifikasikan. Ini roh ritual ke Tuhan, ini ritual keluarga. Jelas, ini ritual keluarga. Maka ya 2 kali bersujud, 8 kali menundukkan kepala ini, erkwi patkau ini domainnya keluarga. Bukan di majelis. Tapi masih ada yang di majelis, ya. Banyak. Ini terapkan. Kalau daerah Bogor sudah kita atur, ya Sayudi, ya sudah tidak ada lagi yang di dalam majelis, tidak ada. Tidak ada, ini domain keluarga. Ketika tokoh tidak bisa, maka dibantu oleh rohaniwan melaksanakan rekwi patkau ini. Ya. Next. Selesai keluarga melaksanakan sembahyang dilanjutkan dengan upacara yang dipimpin oleh majelis, ya, makin. Ya, susunan acara seperti ini. Pembukaan oleh protokol 2 menit. Ini durasi. Jadi protokol itu nggak usah banyak basa-basi. Sinilah yang sering terjadi kesalah kaprahan. Ya, protokol, wah ngocehnya bisa 5 menit. Nah, pimpinan doa bisa kalah sama protokol nanti. Ya, nah, protokol nggak usah banyak basa-basi. Artinya protokol mengajak umat untuk berhimpun bersama melaksanakan upacara ini yang dipandu oleh siapa? Ya. Nah, jelas. Kemudian khotbah pengantar maksimal 10 menit, lama tuh. Saya umumnya hanya 5 menit. Lama ini 10 menit, ya. Ya. Terus persiapan sembahyang penyulutan dupa diiringi lagu rohani 2 menit. Sembahyang dan pemanjatan doa 10 menit. Penyempurnaan ciwon diiringi lagu Tien Pau 2 menit. Kata penutup oleh protokol 2 menit. Upacara kita tuh simple. Tapi pada pelaksanaannya terlalu banyak lagu. Protokol ngomongnya menyimpulkan si perenungan suci disimpulkan oleh protokol.
Ini bukan domainnya protokol sebenarnya. Ya, maka protokol itu sebenarnya singkat sekali. Ya, susunan acara sebut udah. Gak usah membahas apa yang disampaikan oleh si renungan suci, gak usah. Ini kan ada jadi. Ini protokol, apa dia yang membawakan renungan suci? Jadi dibahas lagi renungan suci oleh protokol. Itu bukan domain dia, bukan apa kapasitas dia sebenarnya sebagai protokol. Ya, jadi singkat loh. Sebenarnya upacara kita tuh singkat, singkat sekali. Ini sengaja seperti ini kenapa? Ya, supaya upacara kita itu nggak dikesankan lama, jenuh. Keluarga dengan posisi fisik yang lemah, upacara terlalu lama, maka sering terjadi orang pingsan, ya kan? Apalagi hidungnya yang sifatnya, aduh, miris hati. Apalagi kalau meninggal seorang ibu, hidung pujanya bundaku, itu kan pasti mewek, ya kan? Nah ini, ya. Nah di Jawa Barat khususnya di beberapa daerah sebelum khotbah pengantar biasa suka ada lagu, bener? Iya. Itu jangan terlalu diperdebatkan. Silakan saja standarisasinya seperti ini, ya. Tapi diusahakan ketika dalam kondisi Covid seperti ini, lagu jangan banyak-banyak. Jangan banyak-banyak, ya. Nah, ini standarisasinya. Silakan diikuti, mau ditambah lagu 1 atau 2 lagu silakan. Ya, jangan jadi permasalahan. Ya. Oke, next. Keluarga ini ketika rumu menjelang upacara majelis, ya, keluarga berdiri di sisi kanan, kiri peti, ya, atau almarhum. Sisi kiri itu untuk si anak laki-laki, keluarga laki ya. Sisi kanan itu untuk keluarga yang perempuan, ya, anak-anak perempuan, saudara perempuan sebelah kanan. Kadang orang suka nanya, kiri dari mana, Pak? Kalau dalam upacara kita lihat sosok yang kita sembayangi, sosok yang kita puja, ya, itu yang kita lihat sosoknya dari beliau, bukan dari kita. Belum lama kejadian saya, ya, pemakaman, sampai di makam saya bingung. Ini saya tanya, ini keluarga nanti mau disiankong? Iya, iya Pak. Oh jadi begini ya, saya bingung. Jadi dia ngelihatnya dari sisi dia, ya, tadi yang meninggal laki-laki, jadi di sebelah sono, gitu kan, ya. Harusnya sebelah sini, jadi di sebelah sini. Bingung udah tuh. Nah, ini nggak bisa disiantong karena udah berbenturan dengan makam keluarganya yang lain, ya. Sedangkan yang meninggal lelaki, dia taruh di sini. Di sini sebelahnya udah makam. Mau disiantong gimana? Saya bilang nggak bisa udah. Ini ya. Jadi sosok yang kita hormati itulah titik, ya. Bagaimana kita bisa mengetahui kanan dan kirinya. Jangan lagi tanya nanti ya, kiri belah mana Pak? Nah, ya, pokoknya sosok yang kita hormati. Kemudian dilanjut yang tadi, masih yang tadi. Yang sebelumnya. Nah ini, ya, pemandu acara memastikan seluruh perlengkapan upacara sudah tersedia lengkap, ya. Jadi ada dari majelis nih usahakan sebelum melaksanakan upacara ini lihat, udah siap belum keluarga? Udah, sajian udah siap. Ya, kadang suka ketinggalan apa? Suka ketinggalan apa? Itu tuh tempat membakar surat doa, seringkali kelupaan. Mangkok, ya kan? Seringkali itu ketinggalan, ya. Pemandu acara membuka acara penyampaian khotbah pengantar. Langsung ini nggak ada kidung, khotbah pengantar langsung ya. Setelah selesai khotbah pengantar, cuci dan kedua peci melakukan penghormatan terlebih dahulu ke hadapan almarhum dengan sancikung. Jadi dia cikung itu 3 kali. Nah ini nih harus ditekankan. Kenapa di sini dipilihnya cikung? Gitu loh. Kenapa kok nggak tingle Pak? Gitu loh. Nah ini harus diperhatikan. Ya, ketika kita melakukan cikung 3 kali, pendamping sebelah kanan menyulut Pak, pendamping sebelah kanan menyulut ke Pak, ya. Kenapa? Oh iya kan. Kenapa tidak tingli? Kebanyakan orang ketika tingli hanya sekali. Yo, terjadi di kita.
Yang namanya tingli sama dengan cikung. Ya 3 kali. Kalau kehadapan jenazah cukup 2 kali. Tingli. Terjadi selama kita ini, kita lihat selalu tingli. Nah, jadi ini kurang tepat. Maka digunakan cikung. Kalau udah cikung pasti 3 kali. Tidak akan salah. 3 kali. Nah, kalau mau tingli 2 kali. Tingli. Stop. 2 kali tingli. Ini sudah hasil revisi ya. Kenapa cikungnya 3 kali? Iya, begini Pak. Cikung sekali itu untuk hormat pada sesama. Ya, ketika kita kalau bawa piring, kalau lagi kondangan misalnya, saya bawa piring kan. Oh, gua enggak apa sama saya, gitu kan. Masa saya begini Pak? Iya, masih kayak gitu. Cikung sekali Pak, cukup. Cikung hanya 2, sekali dan 3. 1 dan 3. Tidak ada. Tingle, Pak. Tingle 2 kali. Ya, tingle 2 kali. Coba naikin dupa ketika kita bersembahyang kepada leluhur berapa kali naik? Tapi di sini diambil sancikung ya 3 kali menundukkan kepala. Tapi kalau Bapak misalnya mau tingle silakan, tapi ingat 2 kali. Seperti itu Pak. Ya. Kemudian sampai mana tadi? Nah ini selanjutnya peci kanan mengambil 5 batang, iya kan? Saat penyulutan dupa diiringi dengan lagu rohani, mulialah Tuhan. Ya, lagu rohani mulialah Tuhan. Ya. Cuci menaikkan dupa sebanyak 2 kali. Penaikan dupa diiringi lagu Weite Tungtien. Usai menaikkan dupa, cuci menyerahkan siang ya dupa dengan posisi yang sudah tegak. Ya. Terus peci kiri menerima siang dari cuci dengan nyi. Jadi sebelum menerima dupa, ya si pendamping kiri hormat. Hormat lagi. Ini dupa nggak boleh naikin lagi. Ya. Kemudian dilanjutkan si peci kiri menancapkan dupa dengan tegak lurus. Ya, makanya jadi catatan kita, dupa itu harus tegak lurus. Selama ini kalau kita perhatikan, dupa selalu mekar begini nih. Mekar. Ya kayak kipas ya, ini lebih bagus. Filosofinya nggak dapat. Iya. Dupa yang kita tancapkan harus tegak lurus. Ya nggak boleh melencong Pak, benar. Kalau melencong preset Pak. Ya, gitu kan harus tegak lurus Pak. Berdiri itu harus tegak lurus. Dupa itu kan berdiri, tegak lurus. Next. Di tancapan peci kanan mengambil ciwen atau surat doa. Uci. Ciwen. Ketika saat pembacaan ciwen keluarga melakukan ya, menghadap ke arah cuci, umat mengikuti dengan sikap pau simpate, ya. Jadi ketika keluarga melakukan puhok itu menghadap ke arah pimpinan upacara, gitu loh, bukan menghadap ke peti, menghadap ke arah pimpinan upacara, gitu loh ya. Ya, mulai diterapkan, dirapikan. Ya, yang tadi kembali. Selesai penjelasan dengan iringan Tien Pao. Cara digenapkan dengan San Cikung. Pembantu acara menyampaikan kalimat penutup, acara selesai. Catatan buat kita semua. Ketika kita sudah ya menyampaikan hormat ya, maka setiap pengambilan apapun yang ada di altar nggak usah tinggal lagi. Ambilan ciwen, misalnya ciwen ini ya. Nah, karena ini dupa udah ditancapkan nih, ya mengambil ciwen dong. Kita maju, sikap tangan seperti ini. Tapi li harus dipakai, bukan langsung enggak. Li diambil, nggak usah tinggal lagi.
Nah, kalau kepada ini silakan. Ya hormat, serahkan, setelah ini kita hormat. Nah, kenapa? Ini untuk menghindari hormat yang berulang-ulang. Ya, karena apa? Pembuka udah kita lakukan, cikung 3 kali. Barengan kan, cikung 3 kali. Setelah ditutup, cikung 3 kali. Jadi pembuka dan penutup sudah dilaksanakan. Dalam proses pelaksanaan di tengah, tidak lagi kalau penutup harus 2 kali. Kayak begini kan, jadi diambil, ya kan, diotingnya lagi. Nah, ini nggak perlu Pak, karena sudah dibuka dengan cikung 3 kali. Itu. Jadi pengambilan apapun di altar, seperti linknya perhatikan, ya kan? Nggak buru-buru kan? Paham ya? Jadi ini untuk menghindari penghormatan yang berulang-ulang. Kita coba fokus seperti itu. Sampai selesai tadi ya. Udah selesai. Next. Masih banyak Pak. Masih banyak ya. Setelah dilakukan persembahyangan rumo oleh keluarga dan majelis, kemudian dilakukan tradisi pemasangan 7 mutiara bagi jenazah. Wah, ini 7 mutiara. Bukan berarti harus mutiara. Kalaupun keadaan memaksa tidak ada, tahu nggak mute? Mute, ibu-ibu pasti tahu mute, ya. Ambil 7. Jadi kalau beli coba mutiara gitu 150, saya terakhir beli 150.000. Itu paling murah. Ya, 7 biji, ya. Nah, ini siap pemasangannya. Jika yang meninggal itu laki-laki, ayah pertama dipasang di mata kiri, kemudian mata kanan dengan mengucapkan kalimat sebagai berikut. Bagi yang hidup, keluarga atau keturunan harus bisa melihat sesuatu dengan bijaksana dan kesusilaan. Jadi bukan untuk almarhum, tetapi untuk keluarga yang ditinggalkan. Ibu tahu, sajian yang ibu berikan itu sebenarnya maknanya untuk keluarga, bukan untuk almarhum. Ini seringkali orang nggak paham. Nanas, jadilah orang-orang besar berkedudukan. Ya. Masa almarhum udah meninggal suruh mencari kedudukan, ya nggak mungkin. Jadi diharapkan keluarga sepeninggalan almarhum dapat menjadi orang besar berkedudukan dan mempunyai jabatan. Itu. Ya, silakan. Oh, ya. Maknanya apa? Ya bagus ditanyakan. Nasi itu kehidupan, artinya orang ya hidup pasti makan nasi. Di kita ada budaya kita kan. Telur ayam kampung kalau direbus itu kan berarti udah nggak bisa berkembang. Artinya kehidupan almarhum pada saat ini sudah tidak dapat dilanjutkan atau mati. Itu tanpa Tojin ngomong pun artinya udah tahu. Itu hebatnya Konghucu. Hebatnya tradisi kita seperti itu. Tanpa kita bicara, kita harus tahu. Berarti pada saat kehidupan almarhum sudah berakhir. Gitu loh. Ya. Itu solusi ketika tidak ada ayam kampung, nggak masalah. Iya, jangan jadi jangan terlalu dipaksakan. Kalau nggak ada, silakan cari pengganti, ya. Jadi jangan jadi masalah gara-gara telur. Gara-gara telur ribut keluarga. Nah, ini cermat sekali. Cermat sekali pertanyaannya. Iya, gini Pak. Kalau kita pici ada kajian ayatnya. Setelah jenazah digunakan pakaian lengkap, dimasukkan ke dalam keranda atau kuan, dilakukan persembahyangan. Itu ayatnya Pak. Maka jelas masukkan di dalam keranda, baru upacara. Nggak bisa dibantah. Jelas ayatnya. Ya. Belum ditutup. Nanti setelah itu ditutup, ya baru melakukan upacara pengenaan pakaian berkabung.
Jadi penutup setelah majelis bersembayang dilakukan tutup. Tapi kalau masih nunggu keluarga, tilenya aja. Tilenya dipasang, kan masih nunggu keluarga nih, silakan. Seperti itu Pak. Jadi kan ada antisipasi ketika, Pak anaknya masih di luar negeri, belum nyampe. Gitu kan. Ini kalau dibiarin jenazah, wah bahaya nih. Lebih dari 24 jam aromanya sudah pasti keluar Pak. Jangan kan 24 jam. Saya pernah melakukan cuma 10 jam. Udah cium. Cepat, gerak cepat jadi kita. Seperti itu. Nah antisipasinya seperti itu tadi ya. Jadi kalau masih nunggu keluarga, laksanakan dulu upacara, selesai majelis, tilenya aja yang ditutup pakai tile. Oh, itu memang dulu seperti itu. Nah, sekarang kan setelah kajian ayatnya ini ada, maka distandari berdasarkan kajian ayat seperti ini, Pak. Maka kalau bisa nanti diselaraskan dengan kajiannya. Udah ini ketetapan, nggak bisa ada perubahan karena kajian ayatnya sudah ada. Setelah jenazah digunakan pakaian lengkap dimasukkan ke dalam keranda, dilakukan persembahyangan. Tuh, tahu Sayudi yang cari. Jelici ada. Ya, ini udah nggak bisa dirubah lagi Pak. Kalau dulu memang ya ada yang sebelum masuk dipan, ada yang sudah dalam wan. Itu terjadi Pak. Debat sengit itu Pak. Gara-gara itu aja 8 jam ngedebatin itu aja Pak. Terjadi ketika ketemu ayatnya udah nggak bisa dibantah. Sudah dimasukkan baru disembayangi. Jelas seperti itu. Ya, ada lagi tanya? Ya, sambil jalan. Ya, Pak Dadang ya. Nah, tadi kan saya bilang. Setelah upacara majelis, ya, setelah upacara majelis nih selesaikan. Kalau tidak menunggu keluarga langsung ditutup. Tapi kalau masih nunggu keluarga, ada kan yang masih keluarga yang sejauh belum datang, tilenya aja Pak. Di ampar ya dia. Jadi di atas putih itu tile itu kain kayak kelambu Pak. Kayak kain kelambu. Kain apa namanya Pak? Beda kali kain kasak mah. Tile itu renggangnya lebih jelas, renggang. Kasa itu lebih rapat. Tile Pak, ya emang kalau yang nggak biasa ya nggak tahu, wajar kalau buat saya mah ya kain tile namanya. Itu diampar di atas peti, tapi petutupnya dipasangkan kalau masih nunggu keluarga ya. Tapi kalau udah nggak ditunggu langsung ya tilenya nanti di atas peti. Ya gitu Pak, beda ya penggunaannya. Ya ngerti Pak Dadang? Besok ikut saya jadi tokong. Ya. Dulu. Itu tradisi budaya. Jadi gini, kalau orang Tionghoa itu perasaannya sangat sensitif, lembut. Ketika orang pergi, kebiasaan umum orang masih hidup aja. Ketika orang tua pulang dari rumah kita, pasti dibekelin ya. Wah, nih mah buat jalan, ongkos. Hati ya di jalan, kalau nggak bisa nganterin, dibekali. Nah itu sampai ketika orang tua meninggal dunia akan pergi pun sampai. Dia tidak tega, perasaannya sensitif tuh. Akan dikumpulin lah, semacam kayak apa sih namanya kalau bahasanya agak kasar kalau sebut ya. Kalau saya sebutnya kurang enak disebutnya. Kantong kalau bahasa Indonesia ya Pak. Ya kalau orang itu orang awam, ya itu yang disebut tadi saya bilang bahasanya kurang enak disebut. Kantong putih ya. Nah, kantong kan, nanti tarik gitu kan. Kumpulin tuh keluarga, ngasih mah ya seberapa aja ikhlas. Nanti diselipkan di tangan atau di samping ya. Silakan. Ya. Nah, ya. Dulu tuh. Ya. Itu tradisi lokal, Pak. Tidak menjadi standarisasi kami. Itu tradisi lokal masing-masing daerah karena
Bogor sendiri tidak ada tradisi itu. Di sana iya, makanya saya bilang tradisi lokal, daerah tempat Bapak gitu. Itu silakan aja Pak. Selama itu baik silakan lakukan. Ya, itu tradisi lokal. Maka di daerah-daerah di luar Pulau Jawa pun masih banyak tradisi-tradisi ya yang tidak sama dengan di Bogor, Jawa Barat ini banyak. Ya. Ya Citina, Yosang. Yaitu untuk memandikan jenazah biasa di situ. Dipan. Dipan. Orang-orang bilang malah langseh, balik. Banyak sebutannya, ya. Itu untuk memandikan jenazah di situ. Iya, setelah dimandikan, dikenakan pakaian rapi, dipindahkanlah ke kwan atau keranda, ya. Sembahyang rumu dilakukan, ya. Jadi gini, sembahyang rumu dilakukan setelah jenazah ada di dalam kwan atau peti. Ada kan tadi sembahyang yang di meja kecil? Yang ada telur, nasi, air putih, air teh, lilin merah, ya kan? Beda lagi nanti, beda lagi. Tadi kan ada sajian-sajiannya ya, ketika mau rumu itu, ya. Jadi beda meja, ya. Ya, Yosong Bing. Hmm. Hmm. Ya, ya. Gini Pak, maka sampai saat ini saya masih mencari yang namanya tokong wanita, tapi belum dapat. Ya, solusinya itu Pak Bing sebenarnya. Tapi ketika itu terjadi, mau tidak mau kita akan lakukan seizin keluarga dan kita mohon izin juga almarhum. Tujuan kita kan bukan untuk apa-apa Pak Bing, membersihkan. Nggak ada tujuan lain, kecuali ada tujuan lain. Mandi sejam aja bisa 2 jam. Jadi tujuan kita kan tulus benar untuk membersihkan si jenazah. Jadi ketika masuk ke randa pun dalam kondisi bersih gitu. Kenapa kok nggak dimandiin di lap pakai air kayak orang muslim? Gini loh, ketika sudah ada arak di situ, saya tanya, kalau Pak Bing minum arak 2 gelas mabok nggak? Ya Pak Bing aja mabok, apalagi bakteri, mati. Artinya bakteri, kuman akan mati ketika terkena arak. Jadi bersih gitu ya. Harus dipahami seperti itu. Ya. Setelah pembacaan Ciwen, nah tadi kan saya bilang erkwi patkau atau jikwi patkau itu domainnya di keluarga. Nanti ya, sembahyang keluarga ditutup digenapkan dengan jikwi patkau. Oh tadi erkwi patkau itu sama jikwi patkau sama, gitu ya. Doa majelis ya. Nah ini masih di dalam majelis. Seharusnya sebelum majelis ketika sembahyang keluarga itu dilakukan, ditutup dengan jikwi patkau. Gak usah. Ini domain keluarga, bukan domain majelis. Majelis hanya menyampaikan doa. Loh, gitu ya. Jadi majelis menyampaikan doa. Ya. Ya, jangan. Gini loh. Ketika orang tua meninggal dunia, kondisi anak itu sedih. Ketika sedih, fisik secara otomatis lemas, berpengaruh. Nah, kalau dilakukan berulang-berulang seperti itu, akan tidak menjadi sakit, lemas, dan lain sebagainya, yang pada akhir merugikannya keluarga. Gitu loh. Karena ini pertimbangannya begitu bijak. Kenapa sih jangan sampai diulang-ulang? Ini bahaya loh. Ini dalam kondisi yang gak fit keluarga ini. Maka jangan diulang-ulang yang nama jiki patkau itu. Ya, sekali aja di domain keluarga. Gitu loh. Setiap upacara jiki patkau itu juga sudah, waduh,
Ya, coba berat ya sebenarnya ya. Apalagi ada yang membawa peti setiap tikungan jikipat kau. Nah itu nanti lagi akan dibahas. Kesian itu keluarga ya. Wansa, Ya. ini gantian ya, yang online dulu mau bertanya boleh? Oh iya boleh, sampai lupa. Jangan lupa. Ya, para peserta offline, saya coba menghimbau nih, kasihan teman-teman yang online ya. Jadi kalau nanti mau bertanya, tahan dulu pertanyaannya, ntar mic-nya saya antar, nggak kedengeran sama yang online soalnya kalau nggak pakai mic pertanyaannya ya. Siap ya? Oke, ini tadi ada Bapak Deki nih, mau bertanya, boleh unmute Pak? Baik, terima kasih WD Tongken. Pak, untuk kedengaran Pak suaranya Pak? Kedengeran. Baik, terima kasih. Pak, untuk perhitungan 3 hari itu bagaimana Pak? Misalnya hari ini kan meninggal tanggal 27. Itu 3 harinya itu misalnya 27, 28, 29. Nah 29 atau tanggal 30? Itu pertanyaan pertama. Kedua, untuk perhitungan misalnya 1 tahun. Ini kan tanggal 27 kita bilang tadi tanggal 27 bulan 11. Nah untuk 1 tahunnya itu 27 bulan 11 2022 atau bagaimana? Atau memang betul-betul dihitung harinya satu-satu sampai kalau 1 tahun hitungan kita berapa? 365 hari ya? 300 gimana cara ngitungnya Pak? Terima kasih. Baik. Begini, jadi mohon perhatian juga bagi peserta yang online maupun yang tidak. Jadi belum saya bahas sebenarnya 3 hari, 7 hari, setahun itu nanti ada setelah ini. Jadi supaya tidak kita mundur maju pada akhirnya capek kita sendiri, lebih baik kita urutkan saja. Jadi 3 hari dan 7 hari maupun setahun nanti ada, ya materinya ada. Jadi itu di cancel dulu sebentar ya. Ya nanti kita akan sambung dengan Bapak siapa tadi? Bapak Deki ya, mohon maaf nanti itu pembahasannya ada Pak. Jadi kita satu-satu dulu Pak, supaya tidak mundur maju kita Pak dalam membahas materinya ya. Ya, catat, Mensok. Ya, ini asisten saya, berikut guru saya. Ya, jadi usia saya sama si Yudi itu nggak jauh beda, selisih setahun. Ya, silakan ya, kita lanjut ya. Nah, pemasangan 7 mutiara tadi kan sudah diawali ya. Ketika yang meninggal dunia itu pria atau cowok gitu, ya diawali dengan mata. Jadi diharapkan keluarga atau keturunan dapat melihat segala sesuatu itu dengan bijak dan susila. Terus dilanjut ke mata ya, kemudian ke hidung, ke bibir, telinga, ya. Seterusnya. Ini udah pasti gampang lah ya. Terus next. Setelah tradisi pemasangan 7 mutiara selesai, jenazah diberi minyak wangi oleh pihak keluarga anak. Ini bukan sekitar anak aja ya, jadi semua keluarga besar, supaya almarhum pergi dengan keharuman. Ini maknanya jelas. Kemudian masukkan kembali ginci atau gincuah, ya, yang telah dilipat atau digulung, ya, menutupi badan jenazah. Ya setelah itu ditutup lagi dengan kain merah putih, dijelas ya. Jadi gincua itu di bawah dan di atas, begitupun kain merah putih selalu ada di bawah dan di atas. Nah, untuk minyak wangi perhatikan, ya. Ini kan dari yang hidup untuk yang mati. Jadi perputarannya searah jarum jam. Orang nggak ngerti ini banyak terjadi. Ini sering terjadi. Kadang dia ngelawan arah jarum jam. Nah, itu untuk orang atau abu yang sudah tidak mau dirawat, itu penebarannya karena ini sosoknya almarhum, dia berbalik arah dari jarum jam karena ini abu almarhum yang sudah tidak berfungsi atau mati ya. Kalau searah jarum jam artinya hidup, dari yang hidup untuk yang meninggal gitu kan, dia putar searah jarum jam. Gampang kan? Arah jarum jam dari yang hidup, pemberian dari yang hidup untuk almarhum searah jarum jam. Seperti itu sangat detail sekali ya, jadi jangan sampai salah paham. Kemudian next, tata cara pemukulan ya, pemakuan ya. Mata saya kurang jelas ya.
Besarkan perel dikit. Tata cara pemakuan peti. Untuk anak laki-laki, laki ya, dimulai dari kiri atas. Jadi zigzag, nanti harus zigzag ya ini. Ya kan? Bahu kiri. Nah, untuk perempuan dari kanan, ya. Bahu kanan. Sedangkan untuk perempuan dimulai dari kanan, lalu zigzag kiri kanan, kiri kanan. Setelah itu anak laki-laki tertua atau yang dituakan dipersilakan memukul palu oleh rohaniwan atau petugas. Kemudian rohaniwan petugas memegang tangan anak tersebut untuk mengarahkan pemukulan, tapi hanya dipukul sekali sampai dengan keempat. Jadi gini, kalau ini anggap peti, ya, ini peti, ya. Kalau yang laki-laki dimulai dari bahu kiri, ya, ya. Kemudian kaki yang kanan, kemudian ke sini, dia ke sini, ya, zigzag, ya, zigzag, ya. Tapi kalau yang meninggal perempuan dimulai dari bahu kanan. Nah, kaki kiri, ya, terus dari sini ke sini, ya. Kenapa kau harus zigzag gitu? Kalau paku, yang namanya paku, kalau dipukul nanti, ya, kalau dipukul, kalau di sini dia, di sini dan di sini kanan kiri, sini akan naik dia tutupnya, nggak terjadi keseimbangan, ratanya tutupan peti, maka zigzag dia, ya, seperti itu maksud dan tujuannya, ya, ngerti ya? Nah, pemukulan peti itu ada teks. Nah, pemukulan paku pertama agak perbesar. Yi Tianting, ya. Benar enggak tuh Yi Tianting? Saya bahasa Mandarinnya kurang jago. Bahasa Mandarinnya masih belajar. Tian Fu, San Tian Xiao, Xi Tian Cai, Xi Tian Cai. Ini pukulan paku pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Catatan, kalimat pemakuan peti bisa disesuaikan dengan tradisi setempat atau kearifan lokal. Tidak sama, ya. Silakan sesuai dengan kearifan lokal digunakan kata-katanya, silakan. Ini hanya tradisi, ya, tradisi, ya. Next, bahasa Indonesianya, bentar, ada di catatan saya udah duga pas ada yang nanya. Saya sudah duga itu pas ada yang nanya, itu belum sempat dimasukkan artinya ya. Ya benar Pak, bentar Pak. Ada di situ artinya, tapi nggak baca Pak. Ada nggak di situ di buku? Coba lihat halaman berapa? Ada di sini Mas Yudi. Ini buku saya yang lama. Ada di paku kelima, Mensang Rumu. Oh, paku kelima. Nih, Pak, ada arti di sini. Ini buku saya yang lama. Kenapa saya bawa? Karena di sini lebih lengkap. Ya. Sama nggak? Sama. Yi Tianting, artinya semoga anak cucu memperoleh berkah. Wah, artinya enak bener ya. Semoga anak cucu memperoleh berkah. Ya. Kedua, Tian Fu, ya. Semoga anak cucu memperoleh hal-hal keberkahan yang bersifatnya berkembang, Pak. Mirip-mirip, tapi dia berkembang. Berkah berkembang. San Tian Shou, semoga anak cucu yang ditinggalkan beroleh sentosa. Ya, kemudian yang keempat, Xi Tian Cai, artinya semoga anak cucu memperoleh berkah Tuhan
yang senantiasa lestari gitu. Mirip-mirip sebenarnya artinya. Next. Apabila yang meninggal itu sudah mempunyai cucu dan buyut, maka ditambahkan satu lagi paku yang ukurannya lebih pendek. Kemudian paku dipukul dan rohaniwan atau petugas mengucapkan kata-kata Cisunting, apa itu? Tan Kui Suan Kuan. Artinya paku cucu telah dipakaikan, semoga anak cucu memperoleh rezeki yang berlimpah. Hampir mirip kan? Begitu, hampir mirip semua itu. Apabila yang meninggal belum menikah, maka kata-kata yang mengiringi pemukulan paku yang terakhir tidak mengucapkan, tapi pemukulan paku pertama hendaknya mengucapkan kata-kata cuhai curi, yang artinya membuang ari-ari ke tengah laut. Tahu membuang ari-ari ke tengah laut? Putus keturunan, karena tidak ada lanjut. Tuh, ya. Next. Nggak ada, hanya paku pertama yang bagi yang bujangan ya, masih perawan, tapi belum tentu tahu perawan apa nggak tahu saya. Pokoknya belum merit aja gitu. Ya, sudah ya, next. Oke. Nah, ini setelah peti jenazah ditutup dan selesai dipaku, maka selesai sudah upacara rukmu, maka keluarga baru menggunakan pakaian berkabungan dan melakukan sembahyang dengan menggunakan dupa hijau, lilin putih, dan seterusnya. Ketika pada saat inilah keluarga sudah berduka. Ya, jadi berdukanya keluarga setelah sembahyang rukmu oleh majelis, peti ditutup, mengenakan pakaian tuaha atau pakaian berkabung, maka melakukan upacara pengenaan pakaian berkabung. Gitu loh. Dilakukan tuh. Yo. Apabila jenazah masih disemayamkan di rumah duka pada tanggal 1 atau 15, ya, penanggalan Imlek ya, maka keluarga perlu melakukan sembahyang sun. Pada Cui disebut sun besar, pada Siwu disebut sembahyang sun kecil. Pada saat tersebut peti digeser sedikit saja, artinya atau mempunyai makna. Pada saat orang bersembahyang merupakan saat yang terbaik yang diberikan Tuhan untuk pengampunan dosa-dosa almarhum. Digeser artinya sudah ada perubahan. Ya, kalau lelaki digeser ke kiri, perempuan digeser ke kanan. Kalau ceit sun besar, capgo sun kecil. Ya. Jika jenazah laki-laki digeser ke kiri, perempuan ke kanan, sudah, next, terus. Pelaksanaan sembahyang mensang oleh keluarga. Nah, ini nggak jauh beda dengan sembahyang yang telah pada saat rumu, tapi kita bahas supaya selanjutnya lebih paham. Pada malam sebelum keberangkatan jenazah ke pemakaman diadakan upacara sembahyang mensang. Sebelum dilakukan upacara mensang dilakukan oleh majelis, maka pihak keluarga terlebih dahulu melakukan sembahyang. Penaikan siang dan pemanjatan doa bisa dilakukan sendiri oleh keluarga atau bisa juga dipandu rohaniwan atau tokong ya. Rohaniwan petugas membagikan 2 siang dupa bergagang hijau kepada masing-masing anggota keluarga, dinaikkan 2 kali ya, diakhiri dengan erkui patkau atau jiki patkau. Jelas ya? Nggak jauh beda kan sama yang tadi rukmu atau jitbok. Next. Upacara mensang oleh majelis. Seluruh keluarga melaksanakan sembahyang, dilanjutkan dengan upacara yang dipimpin oleh makin. Ya, susunan acara nggak jauh beda. Pembukaan, khotbah, persiapan sembahyang dan panjatan doa, lagu penutup, kata penutup, protokol. Sama persis ketika rukmu. Ya, nggak beda. Next. Sambil kalau ada yang tidak paham bertanya silakan sambil jalan ya. Ya, ketika sembahyang mensang nih, keluarga sama berdiri di kanan kiri peti, sama kan? Sama ini. Sama. Ya. Sama. Ya. Ya kok, silakan. Ya, boleh, biar keras. Tadi kan pada saat ceit atau capgo, itu kan ada penggeseran peti jenazah. Kalau tempatnya nggak muat bagaimana untuk? Tempatnya tidak muat,
untuk digeser. Dan gesernya juga berapa banyak nih kata si Cici. Oh, asal aja. Pakai mic dong jawabnya. Kaki petinya nggak usah, petinya aja. Kan peti ada bangku 2 tuh. Petinya aja geser dikit aja. Ya paling sesenti Pak, nggak banyak. Artinya ada perubahan. Ah, kalau geser peti kan banyak Itu Pak, kan ada keluarga, tukang gotong. petugas, ya. Ya lanjut, ada? Ya, kok silakan. Koteksin yuk. Saya mau tanya yang awal-awal tadi ya, mengenai pelaksanaan sembahyang yang menggunakan alat. Oh, balik lagi ke belakang ini. Ya, saya tadi mau nanya, tadi kurang jelas di situ kenapa masih menggunakan lilin dupa warna merah dan juga dalam upacaramu gitu ya. Ya. Terus yang kedua, di sini kan ada jenis-jenis upacara duka. San, Cifu, dan Coki ya. Di sini sama kan ada 3 hari, 7 hari, dan satu lagi saya masih kurang jelas itu apa gitu ya. Ya, Terus apalagi? yang ketiga mengenai upacara 49 dan 100 hari, apakah ini diwajibkan? Soalnya kan selama ini yang kita tahu upacara tersebut tidak pernah dilakukan gitu. Ya, demikian, terima ada kasih. 3 pertanyaan berarti ya. Kenapa masih menggunakan lilin merah, dupa merah ketika orang sudah meninggal dunia? Gitu loh. Padahal itu belum jitbok ya. Jadi penggunaan dupa hijau putih itu setelah keluarga melakukan upacara pengenaan pakaian berkabung. Maka itu benar-benar dinyatakan bahwa pada saat ini keluarga telah berduka. Gitu Pak ya. Kenapa kok masih merah? Lah orang keluarga belum melakukan upacara pengenaan pakaian berkabung, pada saat itu kan keluarga panik ya. Jadi pada saat itu nggak berpikir saya menggunakan pakaian apa. Pasti pada saat itu belang-belang semua itu. Iya. Jadi penggunaan pakaian berkabung setelah keluarga bersembayang rukmu, majelis sembayang rukmu, peti ditutup, itulah terjadi ya secara tidak langsung perpisahan. Hah? Oh, iya kan tadi sudah jelaskan dengan harapan masih ada kehidupan untuk almarhum. Ya. Kemudian tentang apa upacara duka ya. Rukmu itu kan jitbok, mesang itu maisyong, ya kan? Songcang itu pemberangkatan, rukong itu pemakaman, cifu itu setelah upacara dari pemakaman keluarga kan balik itu sembahyang lagi. Ya, balik tok atau kihok. Enggak, itu keluarga Pak, domainnya keluarga ya. Keluarga. Kalau majelis ikut juga udah pingsan Pak. Pingsan Pak, pemberangkatan mensang ke keluarga lagi. Terus cosan itu 3 hari, coci itu 7 hari, 49 hari, 100 hari. Tadi pertanyaannya 49 hari, 100 hari, ini jarang dilakukan. Ya. Kalau memang ini sering terjadi di beberapa daerah ini agak ada malah. Tapi usahakan mulai sekarang diadakan. Ya. Nah, ini terkait nanti itu mungkin ada di kitab Lici 49 hari. 49 hari sama 100 hari. Soalnya secara apa? Tradisi ini memang sudah berkembang. Saya mengkaji secara tradisi nama 49 100 hari ada. Ini terkait dengan tradisi Taois. Ya, artinya gini loh. Persembahyangan yang kita lakukan selama ini dari dulu sampai sekarang itu ketika terjadi perubahan. Coba perhatikan. Sembahyang Cait ada perubahan enggak? Iya, gelap alam semesta. Wah, terjadilah. Alam semesta ini gelap. Capo, perubahannya terjadi kan? Terang benderang. Coba kalau setiap sembahyang pagi sore terjadi nggak perubahan? Dari gelap ke terang, terang ke gelap. Setiap perubahan bukan persembahyangan. Ini terkait dengan budaya Taos. Jadi ketika 49 hari, 3 hari dulu.
3 hari orang melakukan upacara setelah pemakaman. Tapi kalau di kitab Ricci jelas 3 hari setelah meninggal dunia. Kenapa kok sekarang 3 hari setelah pemakaman? Terjadi Pak, terkait perubahan era zaman. Kalau zaman dahulu orang meninggal dunia dimakamkannya bisa berbulan-bulan, berminggu-minggu. Tapi zaman sekarang nggak bisa. Ya kan? Ketika meninggal dunia dimakamkan nggak lebih dari seminggu, 3 hari, 4 hari, 5 hari, ya kan terjadi. Maka dipakailah 3 hari setelah pemakaman. Gitu. Ya. Nah, kemudian 7 hari. Nah, 3 hari terjadilah, saya bilang, 24 jam itu jenazah mulai terjadi perubahan. 3 hari apalagi mulailah pecah. Organ tubuh dalam pecah. Perubahan, dilakukan sembahyang. Gitu. 7 hari mulailah kulit mengelupas, perubahan, dilakukan sembahyang. Ngerti jadinya? Setiap perubahan, ya, setiap persembahyangan di agama kita karena terjadi perubahan. Seperti itu. Nah, ini kan kajian dari Taoisme ya. 49 dan 100 hari itu. Nah, tetapi budaya itu ya kan terjadi, menyebar sampai ikutlah ke daratan sini, ya. Budaya itu masih ada yang dilakukan tapi ada yang dihilangkan. Begitu kan? Nah, beberapa tempat melakukan itu. Ya, karena itu bagian dari ritual juga, ya, terkait perubahan-perubahan yang terjadi pada organ tubuh yang meninggal. Itu. Kan saya bilang, persembahyangan dalam agama Konghucu dilakukan ketika terjadi perubahan. Ya, ingat, pokok sembahyang apa aja kecuali satu yang sering dilakukan tapi tidak ada perubahan. Ayo, ada yang tahu nggak? King Ti Kong. Ayo. King Ti Kong tanggal 8 menjelang malam 9 bulan 1. Apa perubahannya? Gak ada yang bisa menjelaskan. Itu terkait suku Hokkien. Ya, ketika diserang, suku Hokkien berlindung ya di pohon tebu. Maka kalau orang suku Hokkien ketika sembahyang sampai suka ada tebu kan? Itu rasa terima kasih kepada pohon tebu yang memberi pelindungan pada suku Hokkien ketika diserang, ngumpet di pohon tebu. Itu cerita seperti itu. Tapi nggak ada kaitan perubahan alam ketika tanggal 8 menjelang tanggal 9. Karena diyakini hanya 9 itu angka tertinggi yang positif. Dikaitkan seperti itu. Tapi tidak ada perubahan di alam semesta. Tanggal 9, malam tanggal 9 itu nggak ada perubahan. Tidak ada. Kecuali Cait dan Cabgo. Seperti itu. Maka ketanyanya, ya ada yang bertanya dari suku agama lain, kok di kami tidak ada Pak? Saya agama Konghucu, sukunya lain daripada Hokkien tidak pernah melakukan itu. Ya jelas tidak ada. Itu hanya orang-orang suku Hokkien yang melakukan. Dulu, suku Hokkien tuh di sini banyak tuh, Jawa Barat. Jawa Barat suku kayak tanya itu. Suku-suku lain. Nggak ada, mereka nggak melakukan itu. Maka mereka bingung ketika orang suku lain masuk, ya, peribadahan dalam agama kita di wilayah Bogor, sembahyang apa itu? Dia bingung. Akhirnya bertanya, dijelaskan. Oh, ini terkait dengan suku, gitu loh. Ya, nah, itu terjadi. Tapi selama budaya itu baik, memberi nilai positif dalam kehidupan, sah-sah saja jalankan. Jangan pernah dipermasalahkan. Itu loh. Jadi kehidupan beragama itu tidak harus merubah tradisi yang baik, tidak harus. Kecuali tradisinya memang buruk, ya, kita harus singkirkan, ya, oke. Dimakamkan, iya, udah, oh iya, iya. Jadi jelas ya, 3 hari 7 hari setelah pemakaman. Setelah itu dihitung dari tanggal meninggal. Ya. Ya, 49, 100, Tasyang, Xiaoxiang dihitung pada saat tanggal meninggal bulan Imlek ya. Tanggalan Imlek ya. Jangan tanggalan nasional ya. Bonsa, ini ada pertanyaan online dulu boleh?
Boleh silakan. Gantian ya. Oke, ini aku bacain aja ya tadi. Ini ada 2 pertanyaannya. Yang pertama mau tanya posisi jenazah saat di dalam peti bersikap seperti apa? Ya, oke. Yang kedua, pada agama Konghucu, apakah diperbolehkan jenazah disimpan freezer jenazah supaya jenazah awet dalam tunggu keluarganya pulang ke rumah? Oh, pada agama Konghucu, apakah diperbolehkan agama Konghucu? Oke. Apakah diperbolehkan jenazah disimpan freezer jenazah supaya jenazahnya awet dalam tunggu keluarganya pulang ke rumah? Arti kata dalam, mungkin ini pertanyaannya ya. Jadi jenazahnya ditaruh dulu di dalam freezer sembari menunggu keluarganya sampai, kayak gitu sih. Iya. Ya sambil menunggu ya. Ya yang baru aja yang masih ingat ya, jadi di dalam freezer itu kan dingin ya. Jadi beku. Jadi diharapkan jenazah tidak berubah gitu kan. Itu lebih baik daripada formalin. Itu lebih baik daripada formalin gitu ya. Kalau orang pakai formalin, hati-hati. Ini jenazah leburnya lama sekali. Awet kayak di balsem. Jadi susah lebur. Susah hancur, susah. Karena dia kayak mengarang gitu loh. Kalau pakai formalin, itu lebih baik digunakan freezer, masuk freezer kan, dia dingin gitu kan. Ya, tapi dengan resiko akan lebih pucat. Biasanya dia lebih pucat karena darah udah nggak berfungsi, gitu kan. Dia lebih pucat. Jadi lebih putih kayak pakai bedak gitu loh. Itu harus dipahami ya. Jadi ya, digunakan freezer lebih baik daripada formalin, tapi jenazah akan lebih pucat, kelihatan lebih putih, gitu loh. Itu resikonya. Ya, tapi itu lebih baik daripada formalin. Ya. Tadi yang pertama lupa lagi saya. Yang posisi jenazah saat dalam peti mati bersikap seperti apa? Nah, ini ya. Usahakan kita itu kan agamanya Konghucu, ya kan. Jadi kita punya simbol penggunaan sikap tangan, ya. Ini lebih baik sikap paus simpati. Ya. Saya tanya, ketika orang berdoa sikapnya apa? Paus simpati, ya. Jadi dengan harapan ya almarhum kembali dengan penuh tenang, damai di dalam doa-doa yang kita panjatkan. Gitu loh. Ya. Iya, paus simpati. Ya. Terus ada lagi nggak? Cukup. Tadi siapa ya? Lupa saya. Lagi baca kamus dia. Ini persembahyangan ini terkontaminasi tahu. Bayangan tadi sore pagi Cait Capo. Cait Capo enggak? Cait Capo enggak? Yang ini. Yang 49 yang 100. Cait Capo enggak terkontaminasi. Kalau saya sore pagi enggak. Ya. Itu hanya yang 49 hari. Kalau di agama Tao itu kan pernah dapat saya literaturnya bahwa sembahyang Tao itu 7 hari dikali 7, 49, gitu kan? 7 kali 7, 49. 7 perubahan dari 7 organ inti. Apa organ inti? Sebutkan. Jantung, hati, liver, pankreas, ginjal, terus masuk sini lambung, pencernaan. Lambung ke atas ini pencernaan, hitungnya sama usus gitu. Itu 7, Pak. Jadi 7 organ inti. Ya, hitung lagi coba. Saya sebutin. Pencernaan. Usus. Kan usus ada berapa? Usus besar, usus 12 jari, usus kecil ya. Nah, itu usus bagiannya tuh, usus. Ya, sedikit-sedikit belajarlah dikit anatomi ya. Jadi 7 organ inti dikali 7 ya, itu 49. Itu kajian dari selama ini saya pelajari, saya cari dasarnya dari mana 49 hari. Mungkin Mas Yudi pernah dengar di kitab Ricci 49 hari 100 hari? Untuk 49 hari dan 100 hari yang pernah saya dengar itu dalam kitab tata laksana upacara agama Konghucu
pengganti apabila keluarga tidak menyampaikan sampai setahun dan 3 tahun. Mengikuti budaya Jawa, karena itu kan yang membuatkan hasil itu ya, hasil kita ini 49 hari dan 1 hari itu pengganti 49 pengganti tahun, 100 pengganti 3 tahun. Mengikuti budaya Jawa. Tapi memang itu kan tata laksana yang lama ya. Sekarang ini ternyata itu sudah tidak dipakai, jadi itu tidak bisa dijadikan pengganti setahu saya. Nah ini tetap dimasukkan karena apa? Kita ini adopsi budaya lokal. Jadi budaya lokal itu tidak bisa kita singkiri begitu saja. Gitu loh. Jadi mungkin dari beberapa makin ya tidak memakai ini gitu loh. Tapi namanya di Jawa Barat, nanti ada cerita-cerita lagi tentang Jawa Barat. Ini termasuk dari bagian budaya lokal. Kemudian diadopsi, dimasukkan dalam upacara ini. Dan itu di beberapa makin sudah dilaksanakan. Ya. Nanti mungkin PR kami cari, soalnya dari beberapa orang saya tanya juga agak bingung mencari literaturnya dari mana ini. Tapi dimasukkan, karena apa? Ini menjadi bagian budaya lokal yang kita adopsi dan kita gunakan. Ya, kalau kita perhatikan, yang namanya yang menjadi iman di dalam keimanan kita, budaya yang terbukukan di dalam kitab yang disusun oleh Nabi, semua dari budaya. Budaya negeri dinasti Xia, budaya dinasti Xiang, budaya dinasti Cao, ya kan? Dari budaya-budaya itu kemudian dibukukan oleh Nabi menjadi keimanan dalam agama kita. Semua dari budaya. Maka budaya itu ya orang hidup beragama tidak harus merubah budaya, karena memang akar budaya, akarnya agama itu dari budaya. Seperti itu. Ya. Jadi 49 hari 100 hari yang mau pakai silakan. Tapi saya tidak meyakini Pak. Ya tidak kita paksakan, tidak bisa. Ya, tetapi ini dimasukkan menjadi budaya yang kita pakai khususnya untuk wilayah ya, Jawa Barat. Ya, mungkin ini kan dibukukan juga untuk tingkat nasional. Kan mungkin ada alasan-alasan tertentu yang sampai saat ini kami pun belum jelas ya. Kenapa yang 49 100 ini bisa masuk? Ya. Gitu loh, ya. Jelas ya. Tapi selama budaya itu baik, silakan saja. Jangan. Masih ada. Justru saya waktu aktif itu tidak ada. Sampai beberapa tahun ini mulai ada lagi. Selama ini saya aktif, tidak ada. Digunakan dulu kan kata Mas Yudi benar. Pengganti setahun 100 hari itu 50 hari, 49 untuk 1 tahun penggantinya. Yang tak siang itu 100 hari. Itu dulu. Tapi setelah saya tanya itu sudah ditutup. Tidak boleh seperti itu lagi. 49, 100 ya 100. Begitu ya. Jelas ya. Jadi selama budaya itu baik ya tidak kita harus hapus. Ya kan kita adopsi budaya-budaya lokal. Ya, setiap tahun itu coki ya itu. Bukan coki-coki, coki. Kenapa setelah lepas berkabung maksudnya gitu ya? Ini baru saya dengar ini justru. Setelah 3 tahun coki ini berlaku. Tidak, coki setiap tahun. Iya. Maksudnya saya nambahin dikit. Ya bisa silakan. Di dalam kitab Dici, suci atau coki itu artinya peringatan hari wafat leluhur. Jadi tidak mengenal setahun 3 tahun, pokoknya namanya hari wafat leluhur. Contoh, hari ini tanggal berapa nih? Tanggal kita ini. Tanggal 27 tanggal pemerintah. Contoh hari ini hari ini tanggal cap di gue Cait lah anggaplah. Cait bulan 12. Maka coki itu setiap Cait bulan 12. Ya, itu coki. Itu coki. Cuman ada tambahan siau-siang, keberkahan kecil. Tahun kedua, ya tetap coki. Dan 3 tahun pun sebenarnya di kitab Dici jelas namanya Chan Swai. Itu 3 tahun. Hanya 27 bulan. Jadi
Coki juga. Iya, pokoknya yang namanya tanggal wafat leluhur itu disebut coki. Baru disebut coki. Enggak. Coki tetap tanggal kewafatan. Ini di Lici ada ya, halaman 119. Ya jadi maksudnya mungkin selama ini Citine itu menerima coki itu setelah tutup upacara duka, baru diadakan coki. Tidak, ya seperti itu setiap tahun. Iya. Ya, jadi coki aja sekarang saya tanya, apakah setiap yang punya abu melaksanakan sembahyang coki? Iya, hanya tertentu aja, nggak semua orang. Saya tahu itu. Ya, oke. Kita lanjut. Oh ya, ya Ci. Untuk peringatan 1 tahun tadi ya, kan misalkan almarhum meninggal tanggal 2 bulan 1 Imlek. Nah, untuk kita pelaksanaan sembahyang tahunnya itu malaman tanggal 2 atau tanggal 2 malam. Ya, misalkan berarti tanggal 2 malam itu bukan kan kita kan biasanya besoknya Maibong. Berarti Maibongnya itu sudah tanggal 3-nya. Oke. Berarti malam itu kita kan biasanya kalau sembahyang tahun kan malam. Upacara itu kan malam. Nah. budaya yang agak ke timur di Bogor nih, agak ke timur sono gitu. Emang seperti itu saya tahu. Makanya waktu itu jadi saya sempat seharian tuh saya dengan Sudi berbincang. Saya kan lahir memang dari daerah sana gitu kan. Biasa seperti ini. Kemudian dikaji. Di dalam kitab itu jelas yang namanya sembahyang setahun itu pas tanggal meninggal. Itu di Lici. Malam itu tuh hari itu. Iya, jadi kalau meninggalnya tanggal 2 ya tanggal 2 dilaksanakan pada saat malam hari Ya. menjelang tanggal 3. Karena saya bertanya gini, karena kalau kita sembahyang 3 hari atau sembahyang 7 hari kan menjelang 3 hari dan menjelang 7 hari. Berarti berbeda tanggalnya ya. Ya, kalau setahun berbeda ini. Konsepnya jelas. Ya, silakan. Jadi menjelang ya. Setahun itu sebenarnya nggak cocok disebut setahun. Atau 3 tahun nggak cocok sebenarnya. Kalau malam 3 hari, sah. Malam hari ketiga. Malam ke-3 hari maksudnya. Atau cocit. Ya, malam ke-7 hari. Malam ke-7 hari. Ya. Tapi kalau 1 tahun, itu sebenarnya siang-siang. Kita harus coba merubah. Jangan bilang setahun. Karena ini akan berbenturan pada saat contoh. Meninggal tanggal 1 bulan 12 Imlek. Cap gue ceit. Tiba-tiba besoknya ada elun. Berarti setahunnya 12 bulan kan? Kalau kita bicara setahun, tanggal 1 bulan 12 dong. Maju dong, karena ada lun. Ya kan? Padahal di Xiaoxiang jelas. Di Xiaoxiang jelas bahwa upacara Xiaoxiang itu adalah tepat coki tahun pertama. Tahun pertama. Jadi kalau tiba-tiba tahun depan ada lun, ngambil lagi karena ada lun sebulan kan? Turun sebulan itu bukan Xiaoxiang. Itu setahun. Makanya kita lebih bagus menyebutnya jangan sembayang 1 tahun. Sembayang Xiaoxiang, keberkahan kecil. Tik. Ya, seperti itu. Terima kasih. Ya. Ada lagi? Ya, Oh, betul. ya Yulianto, silakan. Oke, saya mau nanya. Tadi kan sempat dibahas jika ada yang meninggal itu dia belum menikah ya. Nah, itu masa perkabungannya itu seperti apa, Unse? Apanya? Masa perkabungannya. Masa perkabungannya? Iya, untuk Maksudnya? yang belum menikah. Maksudnya apakah
sama kita ada 3 hari, 7 hari, terus Xiaoxiang, Taixiang gitu apa? Atau mungkin gimana gitu? Prosesnya ya nggak jauh beda, ya sama, Oh sama aja. sama baik si bayi, ya bujangan dan lain sebagainya sama prosesnya, gitu loh. Oh berarti Tidak tetap ada perbedaan. dilakukan Xiaoxiang gitu? Iya sama, Oh soalnya waktu itu saya sempat ada yang ngasih tahu, iya, rohaniwan juga sih. iya. Waktu itu, oh nggak perlu, itu kan dia belum nikah, belum punya keturunan, jadi ya udah setelah 7 hari ya udah selesai gitu. Oh jadi kalau orang belum nikah, belum belum menikah masih bujangan, jadi bukan dianggap manusia gitu ya. Saya nggak tahu. Berarti Jadi kan tetap ya. ini konsepnya tidak seperti itu. Ketika orang bicara seperti itu, tanya, Bapak dasarnya dari mana, Pak? Duh, ini kan sama-sama manusia, punya arwah, punya ling dan hun yang perlu digenapkan, disempurnakan. Bahkan ini terjadi di kita. Istri meninggal, suami mau merawat meja abu, nggak dikasih. Alasannya apa? Kamu kan suami. Loh, kenapa? Kan jadi lucu, kenapa? Sedangkan ling dan hun itu perlu disempurnakan. Siapa yang mau menyempurnakan kalau bukan suaminya? Ayo tanggung jawab kamu. Ini sering terjadi budaya yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, saya bilang. Bagaimana bisa sempurna dia ling dan hunnya kalau nggak ada yang nyembayangi? Saya bilang. Terjadi itu perdebatan. Silakan saya bilang. Ketika ada orang niat baik untuk merawat abu istrinya, ya abu suaminya silakan. Karena emang fungsinya meja abu itu memberi kesempurnaan, ketentraman untuk orang yang sudah meninggal, gitu loh. Kalau nggak dikasih disembayangin, nggak didoain, kasihan loh. Lama itu sempurnanya, leburnya gitu. Itu Kenapa? termasuk ini juga ya. Oh tidak, begini. Anak dirawat orang tua, ya. Anak dirawat sama orang tua dari kecil sampai meninggal dunia, misalnya lebih dulu daripada orang tuanya. Maka bukan kewajiban orang tua untuk merawat abunya. Jelas. Ada peristiwa kejadian gini. Ada enggak anak berdosa ke orang tua? Ada. Adakah orang tua berdosa ke anak? Tidak ada. Tapi orang tua berdosa pada Tuhan karena tidak mampu merawat apa yang dikaruniakannya. Jelas. Itu kan bukan abunya, sembayangnya. Sembayangnya. Kalau abu, orang tua jangan ngerawat abu anak. Tapi kalau menyembayangi, itu kewajiban. Mau siapapun ya yang rendah dari kita, maka maaf. Saya suka ekstrim juga, kayak Wan Yudi. Sekarang gini, Bapak ngundang saya untuk nyembayangin anak Bapak yang 5 tahun baru meninggal. Tapi Bapak nggak mau sembayang. Gimana ceritanya? Kenapa alasannya? Dia kan lebih muda dari saya. Lah dia lebih muda dari saya. Saya kagak mau gimana? Siapa yang menyembayangin? Siapa yang menggotong? Nggak bisa jawab. Maka ini dilihat konteksnya seperti apa. Roh orang yang meninggal dunia, baik siapapun, mau baik bayi pun ketika meninggal dunia wajib untuk disembayangi. Karena rohnya suci. Gitu loh. Nah, untuk ini untuk perkabungannya gimana? Jadi misalnya kayak kita masih pakai hiyo batang hijau gitu. Nah itu tetap berlaku atau enggak gitu? Iya, jadi penggunaan batang hijau, hiyo batang hijau untuk keluarga, misal adiknya, keponakannya, ya tetap seperti itu. Ya, jadi tetap persembahyangan dilakukan, tapi caranya mungkin lebih sederhana karena tanggung jawabnya beda, ya. Saudara sama orang tua kan beda tanggung jawabnya, mungkin disederhanakan, ya. Jangan terlalu dipaksakan yang wah-wah seperti itu, ya. Jelas ya, Cak, ya. Silakan. Udah, lanjut nih. Satu lagi Unse, terakhir yang online nih ya. Iya. Ada yang nitip. Tadi ini masih terkait yang 49 hari. Kan tadi 7 kali 7 menandakan 7 perubahan di 7 organ. Kan? Nah, tadi beliau nanya sih, 7 perubahan itu apa aja katanya. Perubahan organ inti itu berubah selama 7 hari terus, 7 hari terus, itu perubahan dikit-dikit, mulai yang kecil-kecil dulu berubah. Seperti pankreas,
Oke. berubah tuh. Aku coba Gitu. samarin ya. Berarti maksudnya perubahannya ini dalam arti sedang peleburannya ya. Iya, Per- proses Perubahannya ya. perubahan. Oke, baik. Jadi yang besar itu perubahannya kan akan sampai lebur itu lama. Seperti paru-paru. Itu prosesnya agak lama untuk bisa mencair lebur itu. Ya 7 hari pertama siapa? Yang kecil dulu tuh. Lebur ya. Kemudian yang sedang lebur sampai yang besar. Nah, perubahan itu terus terjadi gitu loh. Sampai 49 hari. Leburnya bukan berarti lebur secara utuh, yang keras melunak. Begitu, ya. Bukan lebur benar-benar hilang, tidak. Karena untuk bisa lebur benar-benar hilang secara jasmani butuhkan proses waktu, mungkin berapa tahun. Ya, maka saya bilang jangan sekali-kali diformalin. Itu lebih lama lagi leburnya, kasihan. Ya. Ya, udah mau maghrib kayaknya nih. Udah mau makan kayaknya. Dilanjut aja Pak Onso. Ya. Ini tadi ini nggak jauh berbeda sih ya. Kalau kita lihat di dalam susunan-susunan seperti ini antara rumu, mensang, terus songcang, rukong. Nah, yang membedakan di rukong nanti. Ya kan? Songcang itu kan pemberangkatan. Nah, kita bahas di rukong, coba nanti di rukong ya. Ini kok songcang semua ini, banyak bener. Rukong, masih waktunya udah habis tuh belum? 10 menit ya, bilangin Mas Yudi. Rukong, setelah jenazah tiba, rukong atau songcang, pemberangkatan banting semangka ya, songcang aja dulu. Songcang atau sangcong, itu bahasa Mandarinnya songcang. Tata cara membanting semangka, pelaksana memegang semangka di depan keranda usungan mobil atau jenazah, jadi depan mobil, ya. Kemudian mengucapkan semoga berkenan Tien menjadikan hari ini dan saat ini menjadi hari dan saat yang terbalik yang beroleh rahmat Tien untuk diberangkatkannya keranda lahiriah almarhum ... untuk dihantar ke tempat peristirahatannya yang terakhir. Kemudian diucapkan kata tak cai cien yen wan utese nai tung Tien. Kata Tien semangka dibanting. Ya. Kalau nggak pecah, maka ketika banting semangka lihat-lihat depan tanah keras apa tanah empuk. Kalau tanah empuk maka mau pecah, Pak. Maka perlu teliti, Pak. Jadi rohaniwan pinter-pinter dikit. Kalau perkiraan nggak pecah, mendingan bawa pulang, Pak. Hah? Ini Koyangsun nih sering saya suruh banting semangka, ya. Waktu belum ada Koyangsun saya terus, setelah ada Koyangsun saya kasih gantian, ya, regenerasi. Belum pernah nggak ada yang pecah, Pak, semua pecah. Belum ada kasus yang nggak pecah, Pak. Lihat tanahnya keras apa empuk, gitu kan. Kalau tanahnya empuk, kasih batu, Pak, depannya. Jadi membantingnya pas batu, pecah pasti. Yo, apalagi, dah. Apa tuh? Artinya kenapa semangka yang harus dibanting? Kan artinya semangka ada tuh di bagian halaman terakhir. Semangka artinya keharuman, kebajikan dari leluhur itu dapat menyebar melalui keturunan-keturunannya. Itu biji-biji semangka itu lambang dari keturunan yang menyebar gitu loh. Ya usahakan ada biji. Ya kalau nggak ada biji ya simbolisasi aja, artinya orang ngerti ketika semangka dibanting, ya udah berarti siap berangkat. Apa? Itu di halaman belakang di buku ini sebenarnya ada itu. Ada ya? Waduh, celaka ini. Nggak lengkap. Maka saya bawa buku saya yang lengkap ini, semua ada di sini, gitu loh. Ini paling lengkap buku saya, ya. Jadi semoga keharuman kebajikan yang almarhum berikan itu dapat tersebar melalui para keturunannya yang dilambangkan dengan biji semangka yang banyak itu maksudnya.
Nah, nih buah berbiji banyak, semangka dan sebagainya. Jadi bukan hanya semangka. Kalau di Manado timun. Ya. Jadi melon katanya agak keras. Melon keras kulitnya. Jadi bisa buah apa saja yang berbiji banyak, tapi kalau di Jawa Barat khususnya itu semangka, ya. Ya. Harumnya kebajikan leluhur menyebar, melanjutkan keharuman kebajikan leluhur, ya, atau melanjutkan keharuman kebajikan leluhur melalui para keturunannya. Ya, udah ya? Ada yang tanya lagi nggak? Bapak panitia bukan Pak? Oh, panitia nggak boleh bertanya katanya Pak. Meninjau Pak. Ini pertanyaan terakhir ya, karena waktu tinggal 8 menit lagi. Ayo, Silakan. silakan. Ayo Pak Andi. Ya. Tanya, kalau Siankong biasanya kan sebelahan. Kalau ditumpuk boleh nggak? Soalnya banyak lahan yang sudah diambil. Jadi ditumpuknya atas bawah. Ya. Ya, Saya tanya, kalau ditumpuk bahasanya apa Pak kalau di Jawa Barat? kurang tahu. Ini terjadi, ya. Jadi yang namanya Siankong itu kan anjuran dari Nabi Kungce, Siankong. Ternyata yang ditumpuk itu sebelum Nabi Kungce ada, zaman Ciu Kongtan sudah ada Pak. Ya, orang di sini menyebutnya Sunkong. Ketika saya kaji Sunkong itu apa, bingung orang. Ya, Kongnya kata makam, Sunnya apa? Susun. Waduh, dikolaborasi bahasa Indonesia sama bahasa Hokkien, jadi dikolaborasi jadi Sunkong ya. Kuburan yang disusun, jadi gitu, ya. Sebenarnya penyebutannya bukan Sunkong, Hapkong, Hapkong, iya Hapkong, jadi tumpuk, hapnya tumpuk Pak. Kayak nih, ini berapa hap? 1 hap, 2 hap, 3 hap, tumpuk terus. Nah, itu Hapkong namanya. Dia pengen ngetes saya. Tahu. Kok Adi suka jayo juga, ngetes dia gitu. Jadi Hapkong Pak, itu zaman Ciu Kongtan sebelum Nabi Kongcu ada, udah ada. Cuman kemudian Nabi dalam kitab fikih bersabda, daripada kuburan tercecer atau jarak jauh, lebih baik di Siankong. Berdampingan. Itu sabda Nabi, jelas. Ya. Ya, udah istirahat. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Wite Tung Tien. Baik ya Bapak Ibu, kita tetap harus sesuai dengan jadwal. Ya, kalau mau dilanjutkan boleh langsung bertanya langsung. Jadi saya tutup dulu untuk break, ya, istirahat dan ini ya sesuai jadwal. Baik, Bapak Ibu Tojin sekian terkasih. Demikian ya tahap pertama pembahasan kita tentang upacara duka dan kematian, ya, sampai di upacara Sangcong, ya. Sangcong itu upacara pemberangkatan jenazah. Ya, saya sedikit tambahkan sambil menutup, ya. Kalau di Jawa Barat kita mengenalnya dengan istilah sangseng. Sangseng. Dan yang lebih aneh lagi ada yang nyebutnya nyangseng. Ya. Itulah logat bahasa. Jadi kalau ada bilang orang mau nyangseng berarti mengantar pemakaman, ya. Padahal kata aslinya adalah sangseng, ya. Dan bahasa kitabnya adalah sangcong. Seperti itu. Baik Bapak Ibu sekalian, karena sudah waktunya untuk mandi, makan, dan rehat, maka kita break sampai kita lanjutkan pada tahap yang kedua nanti malam dengan satu pantun. Perahu geladak diikat lian, petik kelapa di tengah hutan. Para peserta dak sekalian, saya ucapkan Wite Tung Tien. Oke, terima kasih Wan Seyudi dan Wan Seferi. Nah, acara kita akan lanjutkan lagi ke makan malam dan istirahat dulu selama kurang lebih 1 jam. Berarti nanti kembali lagi ke sini jam 6:30 kira-kira. Nah, ini gimana nih panitia? Cuacanya hujan? Ada payung nggak? Nggak ada. Ya, ya langsung mandi aja nggak apa-apa.